Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, kita bertemu dalam renungan harian di mana kita bersama-sama boleh berada di hari Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca, kita renungkan, dan sebelumnya mari menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan, kami menaikkan syukur dan pujian atas kasih-Mu yang tetap kami alami di hari yang ketiga bulan Januari tahun 2023. Dan kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami agar firman yang kami baca dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita perjumpaan, kasih tamuan. Sahabat-sahabat Kristus, dalam sejarah Alkitab, berbagai cara dilakukan oleh Allah untuk menjumpai manusia. Misalnya kepada Abraham, Allah menjumpainya dekat pohon tarbantin di Mamre. Musa dijumpai Allah di Gunung Horeb. Waktu pertama kali berbicara kepada Musa, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api keluar dari semak duri.
Bacaan kita saat ini, saudara-saudara, diceritakan tentang Allah menjumpai Yakub dalam mimpi. Saudara-saudara, dalam perjalanan ke Haran, Yakub tertidur di tengah padang gurun. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Yakub benar-benar berada di antara batu dan tanah yang keras. Namun malam itu Yakub menemukan bahwa Tuhan berada bersamanya, berkarya baginya, dan mempunyai rencana yang sempurna bagi hidupnya. Yakub, saudara, mungkin terpisah dari rumah, tetapi ia tidak terpisah dari sorga. Akhirnya Yakub mengawal harinya dengan menyembah Tuhan dan mengubah bantalnya yang keras menjadi bantal atau mezbah yang kudus. Ia memberi tempat itu nama yang baru, Rumah Tuhan. Batu yang didirikan Yakub akan menjadi peringatan bahwa di tempat itu Tuhan ada dan menjumpainya, walaupun ia tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara-saudara, iman Yakub yang lemah segera dibangkitkan untuk mengawali kehidupannya yang baru. Ia kemudian bernasar, walau kedengarannya sedikit tawar-menawar, tetapi sekaligus ada permohonan agar dapat kembali dengan selamat ke rumah ayahnya. Nah, untuk menjalani tahun yang baru ini, saudara-saudara, saya mengajak kepada kita, mari serahkan kepada Tuhan semua rencana dan perjalanan kita. Tuhan akan mengantar kita dengan penuh selamat. Berjumpa dengan Tuhan membuat kita semua boleh mengalami sebuah kehidupan yang indah. Karena sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan Ia bersama dengan kita membimbing, menuntun, dan mengarahkan kita kepada kehendak-Nya. Amin. Mari berdoa. Cinta kasih-Mu tetap besar dan kami merasakan perjumpaan yang indah di dalam kasih Tuhan. Berkati untuk firman yang boleh kami dengarkan, meteraikan dalam hati kami. Tuhan jaga kami, untuk kehidupan kami, biarlah kasih-Mu tetap mengalir dalam hidup kami. Bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan pelihara mereka. Dalam pergumulan, dalam sukacita, Tuhan kiranya hadir. Para orang tua kami, Engkau juga berkati masa tua mereka. Biar terus semangat menjalani hari-hari kehidupan karunia Tuhan. Engkau juga memberkati untuk saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan ini. Kasih sayang-Mu kiranya bersama agar mereka teguh menjalani kehidupan ini. Engkau juga membimbing kami semua dan bahkan anak-anak kami, pekerjaan kami Tuhan berkati. Untuk pelayan-Mu Tuhan berkati, biar mereka setia menuntun kawanan domba Tuhan. Untuk bangsa kami, pemerintah kami Tuhan juga terus menyertai, agar terus memerintah dengan bijaksana. Lindungi kami selanjutnya, peliharakan kami di hari ketiga tahun 2023, dan juga hari-hari selanjutnya dalam hidup kami. Biar kami jalani dengan bahagia dan sukacita. Nama Tuhan dimuliakan. Ini kami yang berseru, yang datang kepadamu Tuhan. Kami bermohon, berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami. Amin. Betapa indah kasih Tuhan yang terus dinyatakan bagi kita. Sampai hari ketiga kita dituntunnya, dan hari-hari selanjutnya kita akan terus bersama dengan Dia. Sebab itu tetaplah di dalam kasih Tuhan, maka kita kuat menghadapi hidup ini.
Tuhan memberkati dan terus semangat menjalani kehidupan karunia Tuhan. Haleluya.